saya ke Pak Prof. Sarson. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi yang saya hormati, Bapak dan Ibu Kepala Dinas OPD di Subkota Gorontalo, Bapak dan Bapak anggota DPR ini, Pak Dumi dengan Pak Iwan, alhamdulillah hadir mendengarkan ocehan-ocehan kita pada malam ini. Saya anggap ocehan ini, karena sebenarnya di medsos sudah banyak yang masalah ini, termasuk saya, Pak. Memang kalau kita menyimpulkan, kalau pertanyaannya bagaimana wajah Gorontalo, tadinya kan ini semraut. Iya. Kalau buat saya memang belum semraut, cuma belum selesai. Karena semraut itu artinya kalau dalam bahasa Gorontalo, ambulati. Acak-acakan. Ambulati itu artinya ambu-ambulati. Berkumpullah setan-setan itu di situ. Maaf ini ya, saya mohon maaf ya. Itu filosofinya itu. Makanya saya tidak mau menamakan kalau kota Gorontalo itu ambulati. Cuma semi ambulati. Ya. Kenapa begitu? Tapi bukan pekerjaannya, perencanaannya yang kurang, Pak. Saya melihat yang satu selesai, yang satu lagi sudah dikerjakan. Satu sudah selesai. Sampai itu tiap tahun kita ini mengalami ketidaknyamanan berjalan atau dimanapun. Popio rumah jalan tua pun kita mampio maletorio po. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Setiap tahun kita mengalami kesulitan berjalan. Maksud saya menggunakan jalan. Bukan cuma di kota, di daerah saya di Kabupaten Gorontalo juga begitu. Di sana ada yang aneh, pen setengah dikerjakan, setengah belum. Seperempat sudah, sepertiga belum. Di sana itu, saya tidak tahu penyebabnya. Sehingga karena saya mau pertanyakan, pen itu sesungguhnya adalah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat yang terdampak dengan COVID. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sudah 1 sampai 2 tahun sekarang, orang-orang yang tadinya berdagang bagus UMKM di Jalan Panjaitan sebagainya terdampak. Bukan terdampak COVID, terdampak pengerjaan jalan. Betapa susahnya mereka di sana itu, Pak. Mereka KP di sana tidak ada yang bisa ini mau balang atau taluhe mamu itu lagi taluhe. Belum aku di Pak Kadis DLH ini kebetulan mahasiswa dulu, tapi beliau sudah Kadis, udah hebat, ya. Jadi sesungguhnya dalam pen ini, kalau menurut saya, kok nampaknya kayak disalahgunakan. Mohon maaf ini, bukan disalahgunakan duitnya, tetapi sebenarnya rohnya adalah membangkitkan ekonomi, tapi justru mematikan ekonomi. Ya, filosofinya itu. Tadinya jalan Panjaitan, jalan Punjo, apa segala macam itu yang seharusnya hidup, KP dan sebagainya. Tapi dengan perbaikan jalan, coba sekarang sudah jalan semea lagi itu yang diperbaiki. Saya dari jalan Kalimantan ke situ, poli mahuhun tua, poli buti huange lo, huangayo kita. Tidak, memang membuat kita kesal. Memang Pak Duming bilang atau Pak Iwan bilang saat ini kita kesal. Memang satu saat kita akan tetapi yang permasalahannya Pak Iwan, hari ini kita kesal dengan ini, mungkin tahun depan bagus ini, tapi tahun depan lagi di jalan lainnya rusak, jadi perbaiki. Akhirnya tiap tahun kita membayar pajak yang besar, tetapi tiap tahun kenyamanan kita menggunakan fasilitas itu terganggu, dan itu pasti. Belum apa ini agak suara besar itu. Ya. Maton betul ya. Hati-hati Pak. Malah itu kayak karena perpedium mesti dicatat. Kalau tidak dicatat tidak gagal. Itu berikut. Yang berikut, Pak. Pertama kali ketika kepemimpinan Pak Martin, kota Gorontalo itu ada ikon yang bagus, Smart City. Kota yang cerdas. Tapi sekarang saya tidak tahu kemana limbahnya. Tinggal jadi sinonim. Tadi yang disebut oleh Pak Dumi, boleh itu smart dan sebagainya seterusnya. Sebenarnya bukan itu. Hakikatnya Smart City itu kita menjadi kota cerdas. Termasuk Pak pengawasan sampah tadi tidak perlu datangi, langsung melalui HP kita bisa lihat
dikontrol di ruang kepala dinas. Oh, sana titik-titik pusat sampai mengumpul dan sebagainya. Dan itu bisa diperintah. Tidak usah turun. Saya justru melihat pejabat-pejabat turun itu kurang respect saya, Pak. Bukan itu tugas mereka. Tugas mereka adalah bagaimana memobilisasi anak buah untuk bisa bekerja. Saya mohon maaf. Saya melihat kalau ada orang-orang pejabat-pejabat turun lapangan itu sambil angkat, itu bukan dia pegajian ini. Ya, hebat pegajian bukti untuk memobilisasi masyarakat. Bukan juga berdiri, tapi turun. Tetapi bukan angkat sampah, tapi ada anak buah datang. Kepala dinas datang dengan ininya, angkat ini. Nah, saya terus terang, Pak, saya kebetulan agak rajin sedikit kalau ke masjid subuh itu. Saya subuh di masjid besar Jami. Sesudah itu saya jalan kaki, putar-putar di. Nah, kadang-kadang di depan kantor wali kota itu kotor juga, banyak sampah. Nah, saya itu kadang-kadang, la ilaha illallah. Di muka dia lo kantor wali kota oti, boleh marah tiap. Dan saya punya bukti, Pak. Saya punya foto-foto, main dulu foto bejatan atau apa. Saya foto. Mohon maaf, Bu. Kadang-kadang pagarnya tidak ada lagi, sudah tidak ada. Ini mohon maaf ini. Bagaimana kita mau nyuruh masyarakat sementara kantornya juga belum? Tapi ini bukan kesalahan Pak Martin. Kesalahan Pak Martin sudah bekerja bagus. Itu calon pemimpin ke depan ya. Ini perlu anak buahnya bekerja keras ya. Termasuk Pak Sindu. Pak Sindu juga harus bekerja keras membantu Pak Martin. Karena Pak Martin saya tahu betul-betul koordinasi boleh bagus sekali ya. Cuma itu memang ada. Saya Pak Prof jalannya subuh, jadi belum sempat diangkat sampahnya. Saya begini Pak, setiap subuh itu sudah ada pengangkatan sampah seperti jalan jam berapa? Tunggu giliran mungkin, Pak. Subuh itu saya zikir dulu jam 5 lewat saya. Nanti habis subuh saya berjalan, Pak. Berjalan. Sehingga sampah-sampah saya tidak ada. Boleh maaf putih Pak Kadis ya, boleh maaf putih. Tapi saya lihat ini fakta, bukan gosip. Saya tidak bicara gosip, fakta. Tetapi yang perlu kita perbaiki bersama, karena seperti tadi dikatakan oleh Pak Kadis, sampah itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Sebenarnya dulu kami, Pak, saya pernah membimbing KKN mahasiswa di Bualemo. Ada bank sampah itu coba dihidupkan di kota, bank sampah seperti yang sudah disebut tadi Bu Sri tadi. Kenapa tidak? Dan itu sangat bermanfaat. Masyarakat dapat duit, dia mengumpul masyarakat, sehingga bisa mengumpulkan sampah kering sekian itu dijual di kilo, baru dia dapat duit. Oh, berlomba-lomba masyarakat itu, Pak. Coba dibuat seperti itu, Pak. Siapa dulu dong? Pak Kadis, Pak Andris. Pak Andris ini dulu saya punya pimpinan saya pada ujian dokter, saya mau dibeli, Pak. Boleh mak dia mau dulu yang boleh. Pak Andris tapi jago hebat. Itu saya pernah, dan kita UNG sudah lama itu Pak, sudah bertahun-tahun membimbing mahasiswa untuk mengkonstruksi sampah itu ada bank sampah. Sampai di UNG itu ada, ya, ada di UNG khusus untuk itu. Kenapa tidak? Dan itu sangat baik, sudah disinggung oleh Pak adik-adik mahasiswa tadi. Ada itu. Dan itu bagus sekali, dia bolak-balik, bisa saja masyarakat juga dapat duit. Dia misalnya kayak begini yang begini-begini ini dikumpul, baru diberi harga per kilo. Dia datang, dia jual, dan dia akan rajin itu, Pak. Ya. Berikut, Pak. Pembangunan real yang yang bikin susah sama kita ini kan pembangunan saluran air. Saluran air yang sudah biru, sudah ada sebagai warnanya sudah kecoklatan hitam dan sebagainya, itu membuat kita kadang-kadang kita jalan itu, Pak, membayangkan air itu. Dan bahkan saya pernah lihat di medsos ada anak-anak yang mandi-mandi di situ. La ilaha illallah. Bagaimana kita punya budaya itu? Dan itu menyebar di mana-mana. Bahkan pernah ada orang Jakarta nelpon saya, Pak, saya tidak tahu kebersihan itu orang di Gorontalo itu sampai anak-anak bisa mandi tempat jalur yang tidak. Coba dipercepat ini. Jangan kasih pada pemborong yang tidak munafik, yang cuma menunggu-nunggu presentasi. Ya, saya lihat ada satu gejala, saya tidak menuduh, tetapi saya lihat ini ada gejala. Yang mengerjakan ini kurang munafik, kurang punya duit, menunggu presentasi, termin, uang muka. Iya, mau modal uang muka jadi pengusaha, Pak, bahaya. Apalagi mau uang muka kepada yang lain-lain lagi. Misalnya Pak, seperti Pak Sindu bilang ini, saya cuma ikut sampah.
Kemudian yang berikut Pak, saya lihat proyek-proyek yang di Gorontalo ini tidak ada lagi papan nama. Saya pernah membuat status itu Pak. Tidak, kita di mana kita masyarakat bisa dilibatkan supaya kita bisa lihat. Coba kapan proyeknya dikerjakan, dari kapan dan sampai kapan. Berapa biayanya, luasnya berapa, papannya tidak ada. Memang saya pernah dianu oleh seorang guru saya juga, dia bilang untuk apa itu? Itu yang kita tidak tahu. Karena berusaha sama sektoran, tapi yang kau tahu kita tidak tahu, tapi yang kita tahu juga tidak tahu. Kita perlu Pak transparansi. Papan dulu ada. Kalau proyek A, namanya proyek A, luasnya sekian, dana sekian, dari tanggal sekian sampai sekian. Partisipasi masyarakat yang muncul situ. Begitu dia terlambat, dong lama lebih. Pekerjaan ini, coba lihat. Sekarang dana PN itu tidak ada. Sehingga jalan macam di jalan saya di sana, saya mencari berapa meter sebenarnya luas yang dikerjakan ini. Saya lihat cuma 4 meter, seharusnya sekian meter. Bayangkan jalan teraspal dengan jalan yang miring yang jatuhnya mobil itu Pak. Lebih berbahaya jatuhnya mobil daripada aspal yang bisa dianu itu Pak. Ya. Berikut, parkir kendaraan. Ini yang paling agak semeraut sedikit sini, Gorontalo. Parkir kendaraan memang kita, ya memang lahannya. DPR sudah mengatur sebaik mungkin itu. Cuma memang muncul sekarang kafe-kafe yang tadinya rumah. Tadinya rumah-rumah tinggal jadi kafe. Sehingga tidak ada parkir kendaraan. Ya, itu yang gak susahnya. Saya pernah sering juga di medsos, tapi saya pernah dianu oleh seorang tokoh jauh di Pak Profil Lemah, karena nunggu sementara bergairah ini UMKM. Betul lah itu saya pergi rumah di Jalan Kalimantan Pak. Mau balik kamar di Jalan Raden Saleh itu yang di muka insan itu. Tadi malam saya antar mahasiswa di situ, ada acara mereka. So tidak boleh keluar, so setengah mati. Karena parkirnya sudah tidak ini. Itu sebabnya kata kuncinya tadi sama-sama Ibu Sri, tegas. Kalau perlu keras. Tegas dan keras itu memang bisa dibedakan. Humanisme tadi seperti Ibu Hedi bilang itu bagus. Tetapi kalau humanismenya digunakan pada saat sudah menjamurnya pasar-pasar terpanjang di dunia Pak, sudah susah. Saya lihat di jalan sana itu orang jualan di pinggir jalan, jualan ikan lagi, bau. Sehingga jalan-jalan tidak nyamannya, bau berlobak. Itu jalan di kota itu begitu Pak sekarang. Sama dengan di jalan Pasar Jodoh, itu jembatan Jodoh itu, Kampung Lata Tegela Momol Pak. Memang tidak sampai ini. Jembatan Jodoh itu jadi begitu. Sehingga Pasar Jodoh tidak laku lagi, bahwa pasar-pasar jembatan Jodoh yang ini perlu ditertibkan bersama dan harus ada koordinasi antara Pemda Kota dengan Pemda Kabupaten. Untuk ini karena saya lihat pasar-pasar mati karena itu, termasuk pasar di Luwo. Saya kebetulan Pak Dumi kan di situ ya. Saya di Jalan Kalimantan juga sering keliru. Pasar itu begitu dibangun, so tidak ada yang hidup di pasar itu, so tidak ada yang jualan. Karena pasar Rabu di sana ramai dan pasar-pasar ini perlu ditertibkan dan harus Ibu bilang harus tegas ya. Kalau saya katakan harus keras, tidak boleh Pak. Buti Gorontalo pun jauh tulang itu ante bom tak ibiarin itu. Wah Pak tahu harus adil. Kalau di sana dilarang, sini juga harus dilarang. Ya, termasuk di Kalimantan itu Pak, tempat Jalan Kalimantan, kebetulan rumah saya Jalan Kalimantan. Jualan buah-buah itu sudah di pinggir jalan, sudah sini. Itu perlu ditertibkan juga. Saya boleh maaf, mau mending hamaling menurut kira-kira tak ingin ada boleh maaf Pak ya lo bawa tubuh tidak hati. Cuma saya tidak pusing. Ini demi keamanan kenyamanan kita. Kita tiap tahun naik pajak. Cuma kita tidak sadari. Kita ini mau bayar pajak semakin tahun semakin tinggi. Untuk apa itu? Baik pajak kendaraan, mau bayar masalah BPK belok auto itu lebih mahal masalahnya apa? Itu demi untuk itu. Baru kita jalan tidak nyaman. Hari ini sebaik itu jalan, misalnya jalan Panjaitan yang sebaik. Tapi jalan sebelah pun yang diperbaiki, jalan sehingga tidak pernah nyaman kita seumur-umur kita. Apalagi saya semua dekat-dekat pensiun begini, semua dekat-dekat expired begini. Saya seumur hidup saya juga seumur hidup saya tidak pernah jalan mulus seperti kita itu kalau ke Sulawesi Tengah Pak,
begitu keluar dari Gorontalo, sudah sampai keluar di Popayato, masuk ke Moutong, mulus sekali, enak sekali kita jalan. Sampai ke Palu, sampai ke Kendari. Ya, ini kami ada rencana 1 hari ini ke Kendari. Jalan raya, karena jalannya bagus. Memang yang susah itu yang dari Gorontalo. Ini yang perlu kita benahi bersama. Kita tidak menyalahkan Pemdanya. Ini macam di kota Gorontalo, bukan cuma Pak Wali Kota yang ini, karena itu macam jalan itu per provinsi, provinsi itu. Yang sudah menebang bahan-bahan banyak itu. Andalas itu jalan sebelah ini. ya. Dekat, saya heran pohon-pohon begitu indahnya yang menuduhkan kita sudah ditebang dan tidak diganti seperti yang diusulkan Ibu Sri tadi. Itu harusnya ada aturan seperti itu, Pak. Kalau tidak, seumur-umur kita tidak pernah nyaman menggunakan fasilitas jalan di Gorontalo. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.